Nabi SAW membangun masjid. Beliau bangun Masjid An-Nabawi dengan tangan Nabi SAW dan dibantu oleh para sahabat. Maka kata para ulama, kalau anda lihat bagaimana pembangunan Masjid An-Nabawi, pembangunan Masjid An-Nabawi itu dibangun yang sangat sederhana sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kita sampai ya pada juz yang kedua ya. Juz yang pertama sudah selesai, kita masuk pada juz kedua ya. Karena kitab Khulasah Nurul Yaqin ini ada 3 jilid ya, tapi ya tipis-tipis ya. Kita masuk pada jilid kedua. Kata beliau, As-sanatul ula minal hijrah, tahun pertama dari hijrah. Bina'ul masjidil syarif, bad'ul adhan, adhanu fajr Ramadan, adhanul jumu'ah. Fi as-sanatul ula minal hijrah bana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam masjidul syarif wa qad amila fihi bi nafsihi liyuraghib al-muslimin fil amal. وفيها شرع الأذان لينبه الغافل ويذكر الساهي وليكون الاجتماع عاما. وزاد بلال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين فوافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر في فجر رمضان بآذانين أولهما ينبه به الغافلون حتى يتنبهوا للسحور والثاني للصلاة. وكان أذان الجمعة واحدا من أهل رسول صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر وعمر. أوله إذا جلس الإمام على المنبر وكان على باب المسجد. وزاد عثمان رضي الله تعالى عنه al-adhanu tsani bisababi kasratin nas. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, pada tahun pertama dari hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid beliau yang mulia, yaitu Masjid An-Nabawi. Dan Nabi SAW beliau membangun dengan tangannya sendiri untuk menyemangati para sahabat juga ikut serta di dalam pembangunan masjid ini. Dan pada tahun yang sama disyariatkan azan pada tahun pertama hijrah, dan guna azan ini adalah untuk mengingatkan orang yang lalai, mengingatkan orang yang lupa, dan untuk berkumpulnya manusia. Dan Bilal menambahi azan di waktu azan subuh dengan tambahan as-salatu khairun minan naum 2 kali. Dan Nabi pun menyetujui apa yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW juga menyuruh ya, pada fajar Ramadan, pada azan subuh fajar Ramadan dengan 2 kali azan
Adzan yang pertama untuk mengingatkan orang yang lalai agar mereka bersiap-siap untuk sahur, dan adzan yang kedua untuk mengingatkan kepada manusia tentang masuknya waktu salat. Dan dulu adzan Jumat itu satu dari zaman Nabi SAW sampai pada zaman Abi Bakar dan Umar, ya. Maka adzan yang pertama adalah ketika imam duduk di atas mimbar, wa kana ala babil masjid, dan adzan itu pada pintu masjid. Wa zada Utsman, dan Utsman pun menambahi adzan yang kedua karena banyaknya manusia. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang masalah kejadian pada tahun pertama hijrah. Ini kejadian ketika Nabi berada di kota Madinah. Maka apa yang terjadi pada tahun pertama hijrah? Itu ada banyak beberapa kejadian. Yang pertama, Nabi SAW membangun masjid. Beliau bangun Masjid An-Nabawi dengan tangan Nabi SAW dan dibantu oleh para sahabat. Maka kata para ulama, kalau anda lihat bagaimana pembangunan Masjid Nabawi, pembangunan Masjid Nabawi itu dibangun yang sangat sederhana sekali. Ya, dibangun dengan dari tanah, kemudian dari pelapah kurma, atapnya dan semisalnya, sangat sederhana sekali. Tetapi subhanallah, Allah jadikan dia masjid, salah satu masjid yang mulia setelah Masjidil Haram. Ya, oleh karena itu kata para ulama, masjid itu bukan dilihat dari tampilan fisiknya, tapi masjid itu dilihat pertama dari niat orang yang membangunnya. Yang kedua, masjid tersebut dilihat dari orang yang mengerjakan ibadah di dalamnya. Maka seorang ketika membangun masjid, membangun musholla, maka yang terpenting adalah hal yang pertama diasaskan itu adalah keikhlasan. Karena banyak zaman sekarang ini orang bermegah-megahan membangun masjid, dan ini dilarang. Bermegah-megahan seseorang membangun masjid untuk apa? Untuk menampakkan kepada manusia bahwasanya masjidnya paling indah, masjidnya paling bagus. Bukan itu dilihat dalam Islam, tetapi apa yang ada dalam amalan masjid. Maka masjid yang bagus adalah masjid yang bekerja selama 24 jam. Ya, maka itu masjid yang terbaik. Semuanya dalam 24 jam ada terus orang beribadah. Itu masjid yang terbaik. Bukan masjid yang cuma dibuka 3 waktu kadang-kadang. Cuma 7 menit, 15 menit tutup lagi masjidnya dan semisalnya. Tapi masjid yang terbaik itu bagaimana 24 jam masjid itu bekerja. Masjid itu berdakwah, ya. Maka itu yang terbaik, dan itu harus dipikirkan oleh orang-orang punya masjid, bagaimana masjid dia ini berkembang, bagaimana masjidnya dia ini rame, itu harus dipikirkan. Dan masjid itu suatu magnet yang luar biasa. Masjid itu magnet yang luar biasa, menarik orang. Karena hati manusia itu sangat terpaut dengan masjid. Lihat Masjid Nabawi SAW dibangun dengan penuh kesederhanaan. Tetapi Nabi SAW bisa menjadikan masjid tersebut magnet bagi kaum muslimin. Mungkin anda bertanya, Ustaz, itu kan Rasulullah di sana. Bukan masalah Rasulullah di sana, tetapi ini sangat erat kaitannya dengan keikhlasan seseorang. Keikhlasan seseorang. Maka siapapun orang yang punya masjid dan yang lainnya, maka hal yang pertama kali diasaskan dalam hatinya itu keikhlasan. Karena orang itu ikhlas, maka Allah mudahkan semuanya. Maka anda lihat kadang berapa banyak masjid itu megah, banyak orangnya, banyak dana yang dikeluarkan, tapi hasilnya tidak ada. Satu pun dia tidak bisa mencetak ulama. Satu pun dia tidak bisa mencetak seorang dai. Padahal dia gelontorkan miliaran, bahkan ratusan miliar dia bangun masjid, tapi tidak ada satu pun yang dia keluarkan. Maka seseorang berpikir masjid itu tidak hanya sekedar tempat sholat, tapi tempat di mana mendidik umat Islam. Dulu orang juga belajar di masjid-masjid. Orang dulu belajar di masjid-masjid, tetapi dari masjid tersebut keluar para ulama. Zaman sekarang orang kadang belajar di masjid 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ditanya aina baituka, tidak tahu apa itu artinya. Tidak mengerti bahasa Arab, tidak tahu apa-apa, padahal belajarnya puluhan tahun. Kenapa bisa? Orang zaman dulu 15 tahun, 10 tahun belajar, mereka jadi alim. Karena ada yang salah. Metode pembelajaran yang kurang tepat, metode pembelajaran yang keliru. Makanya sebetulnya di dalam menuntut ilmu itu sebetulnya tidak butuh banyak teori. Orang menuntut ilmu itu zaman sekarang tuh banyak sekali teori-teori. Itu bagus.
Saya tidak menafikan teori itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Tetapi banyak orang itu ya tergila-gila dengan teori tersebut. Ya, tapi dia melupakan tujuan utama. Pertama, orang menuntut ilmu itu harus yang dia bangun itu adalah ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali dibangun. Kemudian yang kedua, dibangun orang itu cinta dengan ilmu. Kalau manusia itu cinta dengan ilmu, bagi teorinya apapun dia akan bisa. Ya. Yang penting dia cinta dengan ilmu. Bagaimana dia cinta dengan Quran? Dia cinta dengan ilmu yang dia tuntut. Maka itu yang terpenting. Ikhlas dan bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu tersebut. Maka kalau orang itu tidak memiliki keikhlasan, orang itu tidak memiliki kecintaan, teori sehebat apapun tidak mengubah orang. Ya, teori sehebat apapun tidak mengubah orang. Ya. Oleh karena itu, ya Nabi SAW ya memberikan contoh bagaimana beliau menjadikan Masjid Nabawi dengan penuh kesederhanaan, tetapi mengeluarkan ya ribuan para sahabat, mengorbankan alim ulama ya di dalam dari Masjid An-Nabawi sampai zaman sekarang. Kemudian kata Syekh ya, dan Nabi SAW dibantu oleh para sahabat, ya dibantu oleh para sahabat Nabi SAW di dalam membangun masjid, ya di dalam membangun masjid. Maka ya Masjid Nabawi betul-betul dijadikan oleh Nabi SAW sebagai tempat strategi perang, sebagai tempat Nabi SAW berdakwah, ya, sebagai tempat Nabi SAW mendidik para sahabatnya, sebagai tempat berkumpulnya para sahabat. Betul-betul dijadikan Nabi SAW multifungsi Masjidin Nabawi. Ya, maka semacam itu seorang Muslim kalau dia punya masjid, kalau dia punya musholla, jadikan mushollanya itu multifungsi, semuanya ada. Ya, semuanya ada. Orang mau belajar di sana ada, ya. Ya, orang mau sholat di sana ada, orang bisa di sana mengenyam pendidikan ada. Karena yang menjadikan orang itu pintar, ya, bukan dia masuk sekolah atau dia ya masuk lembaga mana, tidak. Sekedar masuk sekolah itu kadang menjadikan orang pintar. Yang menjadikan orang pintar itu adalah dia mau belajar. Dia sekolah mana saja, kalau dia mau belajar dia pintar. Tapi masalahnya dia masuk di sekolah mana saja, di masjid mana saja, di kajian mana saja, kalau dia nggak mau belajar tidak akan pintar, tidak akan bisa. Ya, menjadikan orang itu mau dia pintar, berhasil, dia mau belajar. Taruh saja anak Anda di sekolah mana saja, sekolah terhebat. Kalau dia tidak mau belajar, dia tidak akan bisa. Sekedar orang masuk sekolah itu tidak pintar. Tidak menjadikan orang itu masuk sekolah ini sudah pintar, tidak. Tapi kembali kepada diri seorang anak tersebut, ya, diri seorang yang pendidik tersebut. Maka jadikan masjid tersebut lembaga mendidik orang yang mengeluarkan alim, mengeluarkan seorang dai. Kemudian kata beliau, kemudian pada tahun yang sama juga diberikan, ya pada tahun yang sama juga disyariatkan azan. Azan ini ya fungsinya apa? Untuk mengingatkan orang-orang yang lalai dan mengingatkan orang-orang yang lupa. Disebutkan asal muasal periwayatan atau asal muasal ya azan ini disebutkan di dalam sebuah hadis ya. Di dalam sebuah hadis ya disebutkan azan ini disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Kemudian Nabi SAW ya pada saat itu ya disebutkan ya para sahabat Nabi ingin ada sesuatu untuk menandakan masuknya azan, ya. Maka dari Nafi' disebutkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, kata beliau, "Kana al-muslimun hina qadimul Madinah yajtami'un fatahayyanun as-salat laysa yunada laha." فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود. Kata Ibnu Umar, dulu ketika orang Muslim sampai kota Madinah, maka mereka berkumpul untuk menunggu datangnya waktu salat. Dan pada saat itu tidak ada penyuruh untuk memberitahukan tentang masuknya waktu salat. Maka pada saat itu kaum muslimin berbincang-bincang. Ada sebagian mereka, kalau seandainya ada sebagian itu mengambil trompet, ya, seperti trompetnya Nasara untuk menandakan apa? Masuknya waktu salat. Sebagian lagi mengatakan kalau seandainya ada yang mengambil lonceng, yang menandakan masuknya waktu salat. Terjadi perdebatan di kalangan para sahabat. Kemudian berkata Umar,
awala tab'asuna rajulan yunadi bis salah. Kata Umar, tidakkah kalian mengutus salah satu orang yang memanggil, yang menyuruh di waktu salat? Kemudian mendengar hal tersebut, Nabi pun mengatakan, ya Bilal kum fanadi bis salah, rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, wahai Bilal bangkit, kata Nabi SAW, bangun dan beritakan, kumandangkan azan. Maka ini awal syariatnya azan. Disebutkan juga dalam hadis yang lain adalah ada seorang sahabat bermimpi. Maka sebetulnya tidak bertentangan antara kisah Umar bin Khattab ya dengan kisah sahabat yang bermimpi ini. Kenapa? Karena ini kejadian yang sama. Kejadian yang sama. Kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tahu ya, sebelum orang ini bermimpi. Tapi Umar bin Khattab tidak bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keduluan sahabat ini. Maka inilah asal muasal disyariatkannya azan. Kemudian kata Syekh tadi, kata beliau, azan ini ya ditambahi oleh Bilal, ya ditambahi lafaz azan tersebut di waktu azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan yang dilakukan oleh Bilal ketika as-salatu khairum minan naum itu tentunya berdasarkan ya persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada zaman sekarang orang berdalil dengan Bilal melakukan perbuatan bid'ah, Bilal aja boleh menambahi adzan, masa kita kada boleh menambahi apa? Sembahyang. Masa kita kada boleh menambahi ibadah. Bilal aja boleh menambahi adzan. Kita katakan Bilal ketika menambahi adzan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disetujui oleh siapa? Ya, tidak ada yang mensetujuinya, tidak ada yang ya mengakuinya. Bila diakui oleh Nabi sallam merupakan syariat. Maka as-salatu khairum minan naum ini disyariatkan, disunnahkan. Para ulama berselisih ya, tentang masalah kalimat as-salatu khairum minan naum. Apakah diucapkan di adzan pertama ataukah di adzan kedua? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahli ilmu mengatakan ya diucapkan di adzan yang pertama. Berdasarkan hadis Abi Mahdurah ya, Nabi SAW bersabda, kuntu aqul fi adhanil fajr al-awwal hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata Abi Mahdurah, sesungguhnya aku azan untuk Rasulullah SAW. Abu Mahdurah ini muadzin Nabi di kota Madinah, di kota Mekah. Muadzin Nabi di kota Madinah adalah Bilal. Di Mekah itu yang azan adalah Abu Mahdurah. Tapi kalau di Madinah yang azan adalah Bilal. Nabi memiliki 3 muadzin, Abdullah bin Maktum, Abu Mahdurah dan Bilal. Abdullah bin Maktum dan Bilal ini saling bergantian azan di Madinah. Adapun Abu Mahdurah beliau azan di kota Mekah, dan azannya Abu Mahdurah itu berbeda dengan azannya Bilal. Azannya Abu Mahdurah ada tarjih. Pengucapan asyhadu an la ilaha illallahnya 4 kali. Maka kata Abu Mahdurah, saya azan di kota Mekah. Ya pada azan yang pertama. Kemudian kata beliau, saya mengucapkan hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Setelah mengucapkan hayya 'alal falah, beliau mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Hadis ini secara jelas mengatakan as-salatu khairum minan naum ini di azan yang pertama, ya di azan yang pertama. Sebagian ulama menafsirkan azan yang pertama dimasukkan dalam hadis ini adalah azan sebelum qomat. Karena qomat itu juga disebut azan, maka qomat itu disebut azan kedua. Mereka menafsirkan azan pertama di sini adalah azan sebelum qomat, bukan azan pertama sebelum masuk waktu sholat subuh. Tapi yang benar adalah wallahu a'lam ya, ini penafsiran kurang kuat karena ini takwil. Tetapi ya penafsiran mengatakan bahwa ini azan yang pertama dikumandangkan as-salatu khairum minan naum itu lebih kuat. Karena pertama ya dari sisi makna juga kuat ya, as-salatu khairu minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Tetapi terserah. Kalau ada orang meyakini di azan yang kedua dikumandangkan ya tidak mengapa. Kalau ada orang mengumandangkan di azan yang pertama juga tidak mengapa. Terjadi khilaf memang di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan ini dilakukan ya antara adzan pertama dan adzan kedua itu kata para ulama jaraknya itu sedikit, tidak banyak.
Maka disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala, beliau menyebutkan riwayat ketika Bilal adzan, ya ketika Bilal adzan di adzan pertama, dulu orang adzan itu naik menara. Karena biar kedengaran suaranya. Karena kalau pian adzan dia paling atas, ya dengan suara lantang itu jauh sekali jaraknya. Walaupun tidak ada mic itu jauh sekali karena tidak ada bangunan. Jadi suara itu menyebar. Beda pada zaman sekarang. Kalau kita azan banyak bangunan, suara kita tidak terdengar. Tapi dahulu orang itu tidak ada bangunan. Jadi naik di atas, ketika dia azan dengan suara lantang itu menyebar suaranya di penjuru kota Madinah. Maka Bilal ketika beliau azan, beliau naik ke atas ke tempat azan. Ketika selesai azan beliau turun, naik lagi Abdullah bin Maktum naik azan kedua. Cuma itu bedanya. Waktunya cuma sebentar antara adzan pertama dengan adzan kedua. Turunnya Bilal dari tempat adzannya, kemudian naik lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Itulah jarak antara adzan pertama dan adzan kedua, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Sehingga jaraknya itu sangat sedikit sekali, ya bukan jaraknya jauh. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang, khususnya di waktu berbuka puasa, ya di waktu berbuka puasa untuk apa? Untuk bersahur, ya sehingga orang persiapan bahwasanya ketika masuk adzan kedua tidak boleh lagi dia makan dan minum, karena orang zaman sekarang ya bingung ya masalah waktu adzan ini. Ya banyak orang itu bingung, adzan ini boleh makankah, boleh kadakah? Ya apalagi ya masalah puasa ini masa genting banget. Ya berbuka dan bersahur itu sangat erat kaitannya dengan adzan, sehingga ada sebagian orang tuh punya metode, kalau adzan saya mengambil yang paling lawas, adzan subuh. Kalau berbuka ulun mengambil yang paling cepat di mana adzannya. Ada sebagian orang demikian metodenya, ya. Padahal sebetulnya sering saya jelaskan, ya, adzan itu adalah metode pemberitahu waktu yang paling lemah. Kita mendengarkan adzan itu adalah metode pemberi waktu yang paling lemah. Sebetulnya paling kuat itu adalah orang itu dia melihat langsung, ya gerhana, melihat langsung terbit fajar shadiq, ya senja merah, ya fajar merah. Dia melihat langsung secara langsung, itu yang paling tepat. Kalau tidak bisa ada orang yang memberitahu dia. Yang ketiga adalah dengan cara apa? Dengan cara dia melihat waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat baru penentuan sholat itu dengan apa? Dengan mendengarkan adzan. Karena muadzin itu rata-rata melihat jam di situ juga sudah masuk adakah? Jarang muadzin itu keluar memeriksa, mau observasi, jarang. Pasti dia akan melihat, rata-rata akan melihat. Maka bisa jadi muadzin ini salah lihat kadang-kadang. Kadang dia terlambat, ya. Apalagi berbuka puasa, kadang-kadang dia terlambat. Dia adzan untuk berbuka, makan dulu. Bisa jadi makannya 2 piring, orang kelaparan hanya adzan. Ya. Maka kata para ulama, ya, waktu pemberitahu adzan itu sebetulnya muadzin itu adalah pemberitahu yang paling tingkatan yang paling lemah. Sebetulnya kalau Anda punya pemberitahu waktu atau punya kalender yang dikasih oleh pemerintah, maka itulah yang jadi patokan. Bukan seorang muadzin. Kalau itu sudah datang waktu sholat, ya sholat sunnah tanpa harus menunggu orang adzan. Karena itu adalah waktu yang paling kuat. Karena rata-rata muadzin itu zaman sekarang, ya itu pasti rata-rata, ya tidak saya katakan pasti, tapi mungkin 90% itu melihat apa yang waktu yang ada di masjid. Jarang dia observasi di luar. Taib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, ya, maka Bilal yang menambahi adzan yang pertama. Kemudian kata beliau, dan adzan itu, ya, di hari Jumat itu satu sampai pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka adzan itu menjadi 2 kali adzan pada masa Utsman, yaitu adzan Jumat. Dan ini juga diperbolehkan walaupun itu perbuatan Utsman, tetapi perbuatan Utsman itu menjadi sunnah. Karena perbuatan Khulafaur Rasyidin itu menjadi sunnah. Kata Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Kata Nabi, wajib atas kalian berpegang terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ya, sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wajib kalian berpegang terhadap sunnahnya khulafa ar-rasyidin.
Utsman bin Affan, beliau adalah salah satu khulafa ar-rasyidin yang wajib kita ikuti. Oleh karena itu kata para ulama, tidak ada ingkar di kalangan para sahabat ketika Utsman mengumandangkan azan itu dua kali. Kenapa Utsman mengumandangkan azan Jumat 2 kali? Karena ada hajat. Ada hajat. Sehingga orang dahulu tidak tahu kapan masuknya waktu sholat. Ketika dikasih tahu ada azan pertama, berarti nanti tidak berapa lama lagi masuk waktu azan yang kedua. Sehingga orang persiapan. Dan afdalnya kata para ulama, kalau keadaannya semacam ini, hendaknya jarak antara adzan pertama dan adzan kedua itu agak jauh, bukan 5 menit, bukan 10 menit, atau bukan 15 menit. Karena agar orang ada persiapan. Ketika dia berjualan di toko mendengar adzan pertama, siap-siapnya sudah menutup tokonya, dia pergi ke rumah, mandi, terus dia pergi ke masjid. Maka kata para ulama, barang siapa keadaan negaranya, kotaknya seperti terjadi pada masa Utsman bin Affan, maka tidak masalah disyariatkan adzan dua kali. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kata saya Yahudul Madinah, orang Yahudi Madinah, adawatuhum lil muslimin, ikhbaruhum anir rasul qabla ba'sih, munafiqul Madinah, muahidatul Yahud. Kata beliau adalah orang Yahudi Madinah, bagaimana permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Dan Nabi SAW memberitakan mereka orang-orang Yahud memberitakan tentang Rasul sebelum Nabi diutus. Di sini kata Syekh, lamma ra'at Yahudul Madinah intisharul Islam fiha adharul adawah lil muslimin wa akhadhu ijtahiduna fi raddihim anil Islam. Kata beliau, ketika orang Yahudi Madinah melihat Islam itu tersebar di kota Madinah, dan mereka pun orang-orang Yahudi ini menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin, dan mereka berupaya untuk bersungguh-sungguh untuk menolak agama Islam. Wa kanu min qablu yukhbiruna Arab al-Madinah bi nabiyyin yub'as qad qaruba zamanuhu falamma bu'is ista'dhama ru'asa'uhum ay yakuna an-nabiyyu min al-Arab. Dulu mereka sebelum Nabi SAW diutus, mereka memberitakan kepada orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Arab Madinah, bahwasanya ada seorang Nabi yang diutus. Setelah dekat waktunya Nabi SAW diutus, maka pembesar mereka mengingkari tentang adanya seorang Nabi dari bangsa Arab. Kemudian, wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun munafiqun min Arabil Madinah, yar'asuhum Abdullah ibni Ubay ibni Salul, dan membantu perbuatan orang-orang Yahudi ini menolak agama Islam tersebar di kota Madinah adalah orang-orang munafik dari orang-orang Arab Madinah, dan dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Falamma ra'a ar-rasul minhum dzalik aqada ma'ahum ahdan ala alla ya'dhuhu wa la yuharibahum ولا يتعرض لدينهم أما المنافقون فكانوا يقبل منهم ما ظهر ويترك ما بطن. Ketika Nabi SAW melihat demikian, maka Nabi pun melakukan akad perjanjian bersama orang-orang Yahudi, agar mereka tidak saling menyakiti, tidak saling memerangi, dan tidak mengganggu agama mereka masing-masing. Adapun orang-orang munafikun, Nabi SAW menerima apa yang nampak dari mereka dan meninggalkan apa yang mereka sembunyikan di hati mereka. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menceritakan tentang keadaan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Yahudi di kota Madinah itu ada tiga kabilah dari Yahudi yang sangat besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. 3 kelompok Yahudi yang paling besar. Dan Nabi SAW itu memberitahukan keadaan orang Yahudi ini kepada para sahabat sebelum beliau berhijrah. Dan subhanallah, Anda lihat ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan, yang banyak diturunkan pada periode Mekah, itu banyak sekali bercerita tentang Yahud.
banyak sekali bercerita tentang Yahud. Oleh karenanya sahabat radhiyallahu taala anhum, sahabat ini tidak tahu mereka berhijrah ke kota Madinah. Dan kota Madinah ini pangkalan orang Yahudi. Banyak sekali orang Yahudi di kota Madinah. Apalagi ada di Khaybar, di daerah utara kota Madinah. Ada lagi orang Yahudi ya di Khaybar tersebut. Sehingga di kota Madinah ini dikuasai oleh orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat tidak tahu mereka akan berhijrah ke kota Madinah. Turun ayat-ayat yang bercerita tentang masalah Yahudi. Ya, bercerita tentang masalah orang Yahudi, bagaimana kekufuran mereka. Dan Yahudi ini paling besar permusuhannya kepada kaum muslimin. Ya. Maka agama Islam ya menjadikan agar orang Yahudi ini tertarik memeluk agama Islam. Di dalam agama kita bahkan syiar atau ajaran-ajaran orang Yahudi, ajaran-ajaran Yahudi itu ada masih dalam agama kita. Ya, diteruskan oleh Nabi SAW, ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya adalah puasa hari Asyura. Orang-orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Dalam Islam tidak Allah hapuskan puasa hari Asyura tersebut, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar mereka tertarik bahwasanya mereka ini berasal dari agama yang satu, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tetapkan ya hari Asyura tersebut tidak diubah. Dan di antaranya juga adalah pertama-tama Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah kiblat. Kaum muslimin ketika salat pertama kali salatnya di Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ubah. Untuk apa? Untuk menarik hati-hati mereka. Tetapi Yahud ini kaum yang ajib, kaum yang sangat aneh ya. Mereka memiliki makar yang luar biasa, memiliki tipu daya yang luar biasa. Maka kata para ulama ya, Yahudi ini perlu diteliti kaumnya. Ya, perlu diteliti orangnya kok bisa ya. Ya, padahal mereka ini tahu ada seorang nabi akan diutus ya. Tahu di kitab mereka, tahu betul, tetapi mereka sendiri yang mengingkari. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi ya, di kota Madinah itu ada 3 kabilah yang besar yang saya sebutkan tadi. Dan subhanallah, Nabi SAW memulai dakwah kepada orang Yahudi. Nabi SAW mengumpulkan ya orang-orang Yahudi. Di antaranya Nabi SAW mengumpulkan semua orang Yahudi dari semua kabilah. Nabi SAW memulai mengumpulkan orang Yahudi dari ya kabilah ya dari Bani Qainuqa, dikumpulkan oleh Nabi SAW, didakwahi oleh Nabi SAW. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW mengumpulkan kabilah orang Yahudi dari Bani Qainuqa, ada salah satu seorang Yahudi dan dia masuk Islam dan dia menjadi sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, beliau ini ya, dulu nama beliau adalah Husain ya, Husain bin Salam. Abdullah bin Salam ini ya seorang sahabat yang dulunya adalah beliau adalah seorang rahib, pendeta Yahudi, alim dalam ahlul kitab, alim dalam ilmu At-Taurat, alim dalam kitab-kitab orang Yahudi. Ketika beliau masuk Islam, beliau datang kepada Nabi SAW bertanya tentang 3 hal. Apa kata Abdullah bin Salam? Beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang 3 hal. Kata beliau, "Inni sa'iluka an salas, la ya'lamuhunna illa an-nabi." Kata Abdullah bin Salam, "Wahai Rasulullah, saya akan bertanya kepadamu tentang 3 hal. Kalau 3 hal ini bisa engkau jawab, maka tidak mungkin bisa menjawab 3 hal ini kecuali seorang nabi. Karena ini ada dalam kitab-kitab kami." Apa itu? Kemudian Abdullah bin Salam ini bertanya, "Ma awwalu ashatis sa'ah?" Wahai Rasulullah, apa tanda pertama terjadinya hari kiamat? Tanda pertama terjadinya hari kiamat. Kemudian pertanyaan yang kedua, "Ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah?" Apa makanan yang pertama dimakan oleh penghuni surga? Kemudian pertanyaan yang ketiga, "Wa min ayyi syai'in yunza'ul waladu ila abih? Wa min ayyi syai'in yunza'u ila akhwalihi?" Ya. Pertanyaan yang ketiga, kapan seorang anak itu dia mirip bapaknya, kapan seorang anak itu dia mirip ibunya? Ya. Maka ditanyakan dengan tiga pertanyaan ini. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Kata Nabi, "Amma awwal asyatis sa'ah." Dan adapun tanda kiamat pertama yang terjadi, fanarun
tahsyurun nas minal masyriqi il maghrib. Kata Nabi sallam, tanda kiamat yang pertama yang terjadi adalah neraka api yang menghalau manusia dari arah timur ke arah barat. Wa amma awwalu ta'amin ya'kulu ahlu jannah fakabidul hut. Kata Nabi sallam, dan adapun makanan yang pertama kali yang dimakan oleh ahlul jannah, penghuni surga, adalah hatinya ikan paus, hatinya ikan besar, yaitu ikan paus. Kemudian wa amma syabuhu fil waladi fa innar rajul idza ghasya al mar'a fa sabaqa ma'uhu kana syabahu lahu wa idza sabaqat kana syabahu laha. Kata Nabi sallam, adapun seseorang itu dia mirip bapaknya dalam sebagian ulama penafsiran. Makna syabah di sini apakah mirip bapaknya dari sisi bentuk fisik ataukah dari sisi jenis kelamin. Dia jadi kelaminnya laki atau jenis kelaminnya wanita. Kata Nabi sallam, ya, barang siapa air yang keluar terlebih dahulu, maka disitulah dia yang kemiripannya. Kalau yang keluar itu yang laki yang terlebih dahulu, ketika bersegama, maka anaknya mirip bapaknya atau anaknya jenis kelaminnya laki-laki. Tetapi kalau yang dahulu yang keluar adalah wanita, maka anaknya adalah mirip ibunya, ya. Atau sebagian para ulama menafsirkan dari jenis kelamin, bukan kemiripan wajah. Ada dua penafsiran. Maka ketika mendengar pertanyaan tersebut, jawaban Nabi tersebut, maka Abdullah bin Salam ini pun mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Setelah Abdullah bin Salam bersaksi demikian, datang sekelompok Yahudi dari Bani Qainuqa. Kemudian Abdullah bin Salam pun bersembunyi. Wahai Rasulullah, jangan katakan kepada orang-orang yang baru mau masuk ini, saya berada di dalam. Karena orang-orang Yahudi ini adalah orang yang pendusta, penuh dengan makar. Wahai Rasulullah, tanya mereka tentang kedudukan saya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi, ayu rajulun fikum Abdullah bin Salam. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang ada di antara kalian yang namanya Abdullah bin Salam? Kemudian mereka mengatakan, huwa a'lamuna wa ibnu a'lamina wa akhyaruna wa ibnu akhyarina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Kata orang Yahudi ini, wahai Rasulullah, Abdullah bin Salam ini adalah orang yang paling alim di antara kami dan anak orang yang paling alim di antara kami, orang yang paling baik di antara kami dan anak orang yang paling baik di antara kami. Wa sayyiduna, pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Luar biasa, ya. Totalitas mereka memuji Abdullah ibn Salam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afara'aitum in aslama Abdullah? Bagaimana menurut kalian kalau seandainya Abdullah ibn Salam ini masuk Islam? Kemudian kata mereka, a'adzahullah. Ya, kami berlindung kepada Allah. Tidak mungkin dia masuk Islam, ya. Maka, ya, pada saat itulah keluar Abdullah ibn Salam. Kemudian kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, kata beliau, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Hadza syarruna wa ibnu syarrina. Ya, kata dia, ini adalah orang yang paling jelek di antara kami, wahai Rasulullah, dan anak yang paling terjelek di antara kami. Lihat orang Yahudi, ya, dalam sekejap mereka berdusta. Dalam sekejap mereka mengingkari janji mereka. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan lagi bangsa Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Dan subhanallah, ketika didakwahi oleh Nabi, tidak ada satu pun yang masuk Islam. Tidak ada satu pun yang masuk Islam. Dari Bani Qainuqa cuma Abdullah bin Salam yang masuk Islam. Dari Bani Nadir dan dari Bani Quraidah dikumpulkan oleh Nabi, didakwahi oleh Rasulullah, tidak ada satupun dari orang Yahudi masuk Islam. Melihat demikian, maka Nabi SAW pun dan bersama orang-orang Yahudi, Nabi SAW ketika melihat orang Yahudi menolak agama Islam, maka ini harus ada perjanjian. Karena ini adalah perbedaan agama. Akhirnya pun terjadilah perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Yahudi. Apa perjanjiannya tersebut? Di antara isi perjanjiannya tersebut adalah bahwasanya perjanjian tersebut, ya, menjelaskan pertama bahwasanya kata Nabi sallam, orang Yahudi dan orang mukmin, orang beragama Islam hidup berdampingan. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Muslim agama mereka. La ikraha hafiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama.
Kemudian perjanjian yang kedua, isi dari perjanjian tersebut, orang Yahudi wajib mereka memberikan nafkah untuk diri mereka sendiri, dan kaum muslimin wajib memberikan nafkah untuk diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy ketika menyerang kota Madinah, maka wajib saling membantu antara orang Yahudi dan antara orang mukmin. Wajib saling membantu. Karena yang diserang ini adalah kota Madinah. Karena kalau hancur kota Madinah, maka hancur semua. Dan juga disuruh untuk saling memberikan infak. Kalau terjadi krisis keuangan, ketika diserang, maka kaum mukminin membantu orang Yahudi, Yahudi pun juga membantu kaum mukminin ketika mereka diserang dan krisis ekonomi. Kemudian yang terakhir, perjanjian terakhir isinya adalah Nabi SAW, kata Nabi SAW bahwa saya tidak boleh orang Yahudi melindungi orang kufar Quraisy, dan tidak boleh juga menolongnya, dan tidak boleh seorang Yahudi keluar dari kota Madinah ini kecuali dengan izin Nabi SAW. Maka ini perjanjian yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Nabi tidak boleh orang Yahudi itu menolong atau membantu orang kufar Quraisy. Kenapa Nabi sebutkan Quraisy? Agar Yahudi ini tidak memiliki hilah, karena Yahudi ini punya hilahnya banyak sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk memancing hari Sabtu, hilah yang mereka lakukan apa? Menaruh jalarnya menaruh pancingannya di hari Jumat sore, Ahad paginya diambil. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka lepas jalannya pada hari Jumat sore, mereka ambil di hari Ahad. Maka Nabi SAW sengaja menyebutkan orang Quraisy. Kenapa? Kalau disebutkan orang musyrik, wahai Rasulullah, kalau orang musyrik nanti mereka berkhilah. Yang kami tolong ini Quraisy. Kami kira Quraisy diperbolehkan. Maka Nabi secara khusus disebutkan oleh Nabi tidak boleh menolong orang Quraisy yang musyrik, dan tidak boleh memberikan pertolongan. Maka ini perjanjian yang dilakukan oleh Nabi kepada orang-orang Yahudi. Taib. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi mau menerima perjanjian ini? Padahal orang Yahudi itu segalanya mereka memiliki. Jumlah mereka banyak di kota Madinah. Senjata, mereka bikin senjata. Aus dan Khazraj itu kalau perang, yang jual senjata adalah Yahudi. Kemudian mereka punya uang. Punya uang. Pertanian mereka menguasai. Tapi kenapa mereka mau menandatangani perjanjian yang luar biasa? Padahal ini secara sepihak ini merugikan orang Yahudi. Tapi kenapa orang Yahudi itu mau? Kata para ulama ada beberapa sebab. Kenapa orang Yahudi ini mau menandatangani perjanjian bersama Nabi SAW? Salah satu sebabnya adalah pertama, orang Yahudi itu paling penakut orangnya. Orang penakut. Maka kata Allah, engkau tidak akan mendapati orang paling takut kecuali orang Yahudi. Yahudi itu penakut. Makanya kalau mereka berperang itu takut mereka. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah timpakan di hati mereka itu ketakutan. Walaupun mereka rugi, kata Bapak, yang penting nyawanya tidak terbunuh. Makanya mereka menandatangani perjanjian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, orang Yahudi itu, kenapa mereka menandatangani perjanjian tersebut? Yang kedua adalah, orang Yahudi ini, mereka menandatangani perjanjian. Yang mereka harapkan dari perjanjian tersebut adalah ketakutan juga menimpa pada kaum mukminin. Makanya kalau ada orang Yahudi takut, kemudian juga takut musuhnya mereka, disinilah mereka berani. Disinilah muncul keberanian mereka. Maka mereka berharap dengan adanya perjanjian ini, juga adanya ketakutan yang di kalangan kaum mukminin. Sehingga tumbuh keberanian pada diri mereka. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, Yahudi itu kelompoknya banyak. Kelompoknya sangat banyak, dan mereka tidak bersatu antar kabilah. Setiap kabilah, kelompok Yahudi itu tidak ada yang bersatu. Kalau mereka tidak berjanji, tidak mengikuti perjanjian semacam ini, habis mereka.
Karena Yahudi itu tidak saling tolong menolong. Kalau mereka dihabisi kelompok ini tidak mau mereka. Karena mereka adalah orang yang paling takut dan tidak ada akur sama mereka. Kemudian kata para ulama, salah satu yang keempat ya di antara juga penyebab mereka mendatangi perjanjian tersebut, ya. Kalau mereka tidak mau menandatangani ya perjanjian tersebut, orang Yahudi ini bangsa pasalnya ada orang Aus dan Khazraj. Mereka jual pertanian mereka kepada bangsa Aus dan Khazraj, orang-orang Ansar. Kalau mereka tidak mau menandatangani perjanjian tersebut, bisa jadi orang Aus ini tidak mau lagi membeli dengan orang Yahudi, diboikot, ya. Maka hilanglah maslahat dunia mereka, ya. Maka mereka untuk menjaga harta mereka mau tanda tangan dalam masalah ini. Kemudian kata para ulama juga, ya, ini juga salah satu sebab ya mereka tanda tangan karena Allah dikata Nabi sallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya dimenangkan oleh Allah ketika berhadapan dengan musuh, ditimpakan musuhku itu ketakutan selama jarak 1 bulan. Jadi orang kufar itu kalau mau berperang dengan orang Islam, mereka 1 bulan itu tertimpa ketakutan. Jadi sebelum berperang 1 bulan itu, mereka itu diranda rasa takut. Ya. Maka itu termasuk orang-orang Yahudi. Maka ini kata para ulama sebab kenapa orang Yahudi itu mereka tanda tangan. Taib. Setelah mereka tanda tangan, apakah mereka tinggal diam? Tidak. Mereka banyak melakukan makar. Apa saja melakukan makar? Bahkan mereka juga yang menyebabkan hampir kembali ya berperang orang Aus dan Khazraj. Akibat makar orang Yahudi. Dan insya Allah nanti kita jelaskan. Tadi Syekh jelaskan secara singkat. Dan mereka melakukan usaha agar Islam itu ditolak di kota Madinah. Maka banyak sekali makar yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka berada di kota Madinah. Ketika Nabi berada di kota Madinah, mereka berusaha membuat banyak makar. Ya, di antaranya nanti kita jelaskan, mereka berusaha mengembalikan orang Aus dan Khazraj itu saling berperang, dan itu hampir terjadi. Kalau bukan Nabi yang melerai, niscaya terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Iya, maka insya Allah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya karena waktu yang mepet. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau yang mau bertanya, tafadhol. Itu perang tadi dengan kafir, kita nih muslim yang dibanjar. Kalau orang dan orang kafir itu tetap ditandakan masa takutnya 1 bulan kepada mereka. Kafir mana dulu? Kafir harbi. Orang mana? Taib. Pertama ya saya sengaja ya, soalnya harus jelas. Ya karena pertama berperang, berjihad itu harus izin seorang pemimpin. Tidak boleh orang berjihad itu berperang kecuali izin dengan seorang pemimpin. Maka kalau jihad itu jihad syar'i, itu yang baru ditimpakan ketakutan kepada musuhnya. Tapi kalau tidak jihad syar'i, ya jihadnya tidak benar, bisa jadi Allah tidak timpakan ketakutan. Maka jihad syar'i itu adalah jihad yang diizinkan oleh pemimpin di suatu negara. Wallahu a'lam. Taib. Wallahu alam, saya tidak sampai ke sana membaca biografi beliau antara istri dan anak-anak beliau. Wallahu alam. Taib. Ada lagi? Nggak? Apa? Sekolah formal, universitas seperti sekarang, mereka tidak menghasilkan karena kan banyak Islam Madinah, Libya. Kalau dari masjid itu karena ada juga ada jamaah kita yang dari setelah dia ikut kajian banyak, ada di sekolah di sini, hafalannya sudah banyak dan bisa menemui ulama-ulama para Islam. Dia memberikan ceramah di beberapa masjid. Justru ada yang larang, Ustaz kita melarangnya. Maka dia sekarang berceramah, tapi tetap jamaah kita ceramah di masjid-masjid Muhammadiyah.
singkat, barangkali tidak sempat sahur, sudah azan lagi terlalu cepat kalau fungsinya yang tadi. Nah, terus yang berikutnya, kalau memang ini saya barangkali baiknya kita juga lakukan 2 kali azan di masjid-masjid kita. Kalau Salafi Al-Mansurah itu kita melakukan 2 kali azan. Ada Salafi Al-Mansurah itu. Pertama tentang masalah dulu itu karena tidak ada sekolah formal maka banyak menghasilkan ulama. Sebetulnya menghasilkan ulama itu banyak jalurnya, di antaranya dari persekolahan, kampus, universitas, masjid pun juga demikian bisa menghasilkan orang-orang alim. Berapa banyak di Masjid Nabawi orang belajar di Masjid Nabawi keluar menjadi alim itu banyak sekali. Ya kalau kita lihat syekh-syekh dulu mereka belajar ya di Saudi itu masuk universitas itu belakangan. Ya pertama kali kampus agama itu di Mesir, di Al-Azhar. Ya, masuk di Saudi itu belakangan. Dulu orang belajar di masjid dan ke masjid. Mencetak alim, mencetak ulama itu tidak mesti di masjid. Emang betul. Bisa jadi ya dicetak di sekolahan, di sekolah formal, di kampus dan semisalnya. Tetapi masalah yang ada pada zaman sekarang ini, pertama itu sangat dipengaruhi faktor keikhlasan. Yang kedua dipengaruhi dari faktor adalah cinta terhadap ilmu itu sendiri. Maka orang itu kalau punya dua hal ini pada dirinya, ikhlas, kemudian cinta terhadap ilmu, walaupun otaknya biasa-biasa saja, maka Allah mudahkan dia menuntut ilmu. Ini yang hampir tidak ada pada diri anak-anak zaman sekarang. Anak-anak itu kalau ditanya kenapa masuk pondok, disuruh orang tuanya, dipaksa orang tuanya. Tetapi ilmu memang demikian. Ilmu itu kadang di awal menuntut ilmu itu harus dipaksa. Dan di awal orang menuntut ilmu itu wajar tidak ikhlas. Karena semacam itu, dan ulama pun juga demikian. Mereka di awal mereka menuntut ilmu kadang-kadang mereka tidak ikhlas. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, "Kunna talabna al-ilma li ghairillah, fa aba ilmu ayakuna illa lillah." Dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu itu enggan kecuali diperuntukkan untuk Allah. Sebagian ulama mengatakan 20 sana, 20 tahun saya menata hati saya baru saya bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Tetapi orang kalau dia awal pertama kali dia tidak ikhlas, dia berusaha terus untuk ikhlas. Karena ilmu itu mendidik seseorang. Ilmu itu menjadikan orang itu bagus akhlak. Pertama dia manja, pertama dia malas, pertama dia dipaksa untuk menuntut ilmu. Tapi ketika dia terus menuntut ilmu, ilmu itu mendidik dia. Menjadikan dia yang asalnya manja menjadi orang yang tidak manja. Yang asalnya dia malas menjadi orang yang tidak malas. Yang asalnya dia riya menjadi tidak riya. Kenapa? Karena ilmu itu mendidik seseorang, yang mengatur akhlak seseorang. Nah, ikhlas ini kadang-kadang ya itu jarang muncul. Ya, itu jarang dimunculkan di dalam banyak teori. Itu yang saya katakan. Dalam banyak teori di dunia pendidikan itu jangan dimunculkan. Kadang orang itu iktimat dengan penemuan dia semacam ini, cara belajar semacam ini, tapi jarang dia iktimat terhadap masalah ikhlas, kemudian masalah seorang anak tersebut mencintai ilmu, bagaimana dia memuliakan ilmu, ya, ihtiram terhadap ilmu itu sendiri. Nah, ini yang kadang itu hilang dari pendidikan kita, ya, keberkahan di dalam menuntut ilmu. Maka ini yang saya maksudkan tadi. Kemudian apakah orang yang belajar di masjid tersebut tidak bisa jadi ulama, Ustaz? Ada orang belajar di masjid sudah banyak hafal hadis tapi tidak boleh ceramah. Bisa jadi dia masih belum mumpuni. Karena di sesuatu itu bukan dilihat berapa lama dia belajar, tapi sejauh mana dia menguasai ilmu itu. Ada orang belajar 30 tahun, 40 tahun, tapi yang ada bisa menguasai bahasa Arab cuma ana dan antum saja. Ana dan antum, dia tidak menguasai. Jadi bukan dilihat berapa tahun dia belajar, tapi dilihat sejauh mana dia menguasai ilmu. Bisa jadi orang tersebut, saya tidak tahu, bisa jadi orang tersebut dia tidak menguasai ilmu, sehingga ada mungkin sebagian ustadz ini mengatakan antum belum layak, antum berdakwah saja, nuntut ilmu saja. Bisa jadi demikian, wallahu a'lam. Tapi intinya demikian, orang itu tidak dilihat sebanyak mana dia hafal hadis, tidak. Sebanyak mana dia hafal Quran, itu suatu yang baik. Tapi itu apakah sudah cukup orang itu menjadi dai? Tidak. Karena orang menjadi dai itu dia akan berfatwa. Karena seperti saya duduk di sini, orang itu akan berfatwa. Saya menjawab pertanyaan Anda itu saya berfatwa sebetulnya. Orang yang berfatwa itu tidak gampang ketika menjawab pertanyaan, karena dia harus
pernah belajar ilmu usul fiqh, pernah belajar ini, ilmu ini dan semisalnya. Maka itu tidak gampang sebetulnya. Itu berat sebetulnya. Sehingga mungkin bisa jadi ustadz tersebut ya menegur dari sisi itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi masalah apa tadi? Lupa. Adzan kenapa di masjid-masjid kita tidak dikumandangkan adzan itu 2 kali dan semisalnya? Maka saya katakan adzan yang kedua itu sunnah ya, diperbolehkan. Maka bagi sebagian masjid misalnya tidak melaksanakan, maka tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Kemudian kenapa adzannya terlalu pendek? Ya itu sangat pendek sekali, emang pendek antara adzan pertama dengan adzan kedua. Ya itu mungkin sekitar 5 menit, 7 menit karena naik itu juga butuh waktu. Apalagi belum waktu orang yang buta. Ketika dia naik juga butuh waktu. Bilal turun itu butuh waktu. Orang turun dari menara ke bawah itu mungkin 1 menit 2 menitan. Yang naik juga butuh mungkin 3 menitan ya. Maka mungkin sekitar 5 menit 7 menit jaraknya ya. Karena itu sekedar untuk orang bersiap-siap bahwasanya sebentar lagi nanti akan masuk waktu salat semacam itu. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.